Tahun saat ayah gugur, ia meninggalkan dua harta untukku yang masih dalam bencana. Satu adalah anjing militer bernomor K9302 bernama Lei Ting. Rekan tua ini hidup mati bersama ayahku, meraih 17 kali jasa kelas 1. Kini ia meneruskan tongkat menjadi pelindungku. Yang lainnya adalah foto bersama 5 pria berseragam militer. Di belakangnya tertinggal satu baris tulisan darah. Jika dalam bahaya carilah ini. 5 orang melihat tulisan ini sama seperti melihatku. Hidup mati dilindungi. Maka Lei Ting menarikku yang bertelanjang kaki, melintasi pegunungan salju 100 li. Akhirnya tiba di depan rumah sakit militer. Saat itu aku hanya tersisa setengah napas. Bahkan cakar Lei Ting pun sudah aus hingga tampak tulangnya. Paman berwajah gelap di gerbang mengira kami pengemis kecil. Baru hendak mengusirku, Lei Ting mengerahkan sisa tenaga dan mendongakkan kepala. Menampakkan kep kehormatan baja di lehernya yang lama tersegel. K9302. Setengah jam kemudian, rumah sakit umum militer distrik kota. Beri jalan. Chen Guoliang bermandikan keringat, mendorong troli datar pinjaman, menerobos masuk ke ruang gawat darurat. Aku terbungkus selimut tebal, sudah jatuh dalam koma dalam. Lei Ting terbaring di samping, napasnya lemah, mata Chen Guoliang seketika memerah. Ia langsung berteriak menyebut nomor satuan lama. Aku Chen Guoliang, dokter militer rumah sakit lapangan satuan lama. Aku ingin menemui kepala bedah Wang Weiguo. Suruh dia segera keluar menemuiku. Pada saat itu, seorang dokter parubaya berseragam jas putih berkacamata kebetulan melintas. Mendengar seseorang memanggil namanya, ia mengerutkan kening lalu berjalan mendekat. Aku Wang Weiguo. Siapa kamu? Berteriak ribut di sini. Kalimatnya belum selesai. Wang Weiguo tertegun. Ia menatap Chen Guoliang yang penuh janggut dan berminyak. Sebuah bayangan di ingatan terdalam tiba-tiba bertumpuk. Lao Chen, Komandan Chen, Weiguo, jangan nostalgia dulu. Chen Guoliang langsung menggenggam tangan Wang Weiguo, menunjuk ke arah aku dan anjing di atas gerobak. Cepat, selamatkan. Anak ini sudah tidak sanggup. Anjing ini juga tidak sanggup. Barulah Wang Weiguo menoleh ke gerobak. Saat ia mengangkat selimut, melihat wajah kecilku yang membiru keunguan, naluri profesional membuatnya langsung serius. Pneumonia berat, tanda shock. Cepat, dorong ke ruang resusitasi. Tepat setelah itu, pandangannya jatuh pada Lei Ting. Sebagai dokter rumah sakit militer, ia telah melihat banyak anjing militer. Namun tak pernah melihat yang terluka separah ini, namun tetap memaksa mengarahkan kepala ke tuan kecilnya. Ia refleks menatap leher anjing itu. Pelat identitas yang tertutup darah. Ia mengulurkan tangan mengusapnya. Kepala Wang Weiguo berdengung. Meski pangkatnya tidak tinggi, namun dulu saat magang di rumah sakit pusat ia pernah belajar di bawah direktur legendaris bermargalin. Ia sangat paham nilai dari deretan angka itu. Urutan khusus zona perang barat daya dengan awalan K9. Setiap anjing di dalamnya adalah pahlawan kelas 2 yang masih hidup. Suara Wang Weiguo bergetar. Ini muncul dari mana? Chen Guoliang cemas sampai menghentakkan kaki. Jangan banyak omong, nanti jelaskan. Cuma tanya bisa diselamatkan atau tidak. Wang Weiguo mengayunkan tangan besarnya. Selamatkan. Harus diselamatkan. Kalau tidak tertolong di sini aku tidak pantas jadi kepala dokter. Ruang operasi segera buka jalur hijau. Seluruh pakar rumah sakit rapat darurat. Cepat panggil dokter hewan Lao Zhang. Suruh dia bawa obat terbaik simpanannya. 1 jam kemudian aku dan Lei Ting didorong ke ruang steril. Wang Weiguo berlari keluar dengan keringat bercucuran melepas masker. Lao Chen kondisinya tidak baik. Anak ini lama kekurangan gizi, dasar tubuhnya sangat rapuh. Radang paru akut ditambah guncangan organ dalam. Seperti lampu minyak yang hampir padam, kapan saja bisa mati. Anjing itu juga kehilangan banyak darah. Tulangnya memang sudah disambung. Tapi kalau tidak sadar, Chen Guoliang terkulai bersandar di dinding mencengkeram rambutnya. Apa tidak ada cara lain? Wang Weiguo menggertakkan gigi. Ada. Tapi drainase dada minimal invasif ini harus dipadukan dengan akupuntur pengunci meridian jantung. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Aku tidak bisa, di kota ini juga tidak ada yang mampu. Di seluruh militer hanya ada 1 orang yang sanggup. Chen Guoliang mendongak tajam. Siapa? Mata Wang Weiguo penuh kekaguman. Atasanku dulu. Direktur rumah sakit militer Lin Mubai yang dijuluki tangan hantu tabib dewa. Asal dia turun tangan, Raja Akhirat pun tidak bisa merebut nyawa. Chen Guoliang spontan berkata, kalau begitu cepat panggil beliau. Wang Weiguo tersenyum pahit berkali-kali. Lao Chen, kamu sedang bermimpi. Direktur Lin itu levelnya menangani pemimpin pusat. Seperti naga sakti sulit ditemui. Wilayah kecil sekelas kami ini, mana mungkin kepala bagian bisa mengundang beliau. Nada bicaranya tiba-tiba berubah. Tapi kebetulan, katanya Direktur Lin beberapa hari ini sedang ikut seminar di Jinling sebelah. Jaraknya cuma sekitar 200 km. Aku akan memberanikan diri menelepon mencoba. Nomor anjing ini sangat khusus. Mungkin Direktur Lin akan tertarik. Wang Weiguo sebenarnya tidak mengenalku. Murni karena sensitivitas pada anjing militer bernomor khusus itu. Juga karena persahabatan hidup mati dengan Chen Guoliang sang komandan. Lokasi konferensi medis internasional Jinling tampak megah berkilauan. Hadirin dipenuhi pakar terkemuka dalam dan luar negeri. Di atas panggung seorang pria muda berkacamata emas sedang presentasi.
Usia awal 30-an tampak santun dan elegan. Di antara alisnya tersirat sikap dingin sulit didekati. Sepasang tangan panjang putih itu adalah tangan dewa yang dipuja banyak orang. Dialah Lin Mubai, mantan dokter militer tim Yuan Ya. Kode nama tangan hantu. Saat ia tengah berbicara lancar, seseorang dengan wajah tergesa naik ke panggung berbisik beberapa kata, menyerahkan ponsel yang sedang tersambung sambil berkata, "Direktur, Xiao Wang dari distrik militer Suzhou menelepon darurat. Bersikeras ingin melapor langsung kepada Anda." Katanya menyebut nomor K9302. Alis Lin Mubai sedikit berkerut. Ia paling tidak suka laporan akademik terganggu. Namun mendengar kode barat daya khusus itu hatinya langsung terkejut. Ia pun menerima telepon dengan nada dingin berkata, "Saya Lin Mubai, saya beri kamu 1 menit." Di ujung telepon Wang Weiguo gugup sampai terbata-bata. "Pimpinan lama mohon maaf mengganggu. Saya menerima pasien khusus. Anjing gembala Jerman terluka parah bernomor K9302. Terluka saat melindungi seorang anak 4 tahun. Anak itu disiksa sampai hampir sekarat. Tangannya menggenggam erat sebuah medali jasa militer. Dalam koma masih memanggil ayahnya." Dentang keras. Pulpen laser di tangan Lin Mubai menghantam podium. Seluruh ahli di ruangan langsung terdiam. Direktur Lin yang biasanya setenang gunung runtuh pun tak berubah. Saat ini wajahnya pucat seperti kertas. Seketika, nada suara Lin Mubai tak lagi dingin. Dengan getaran tak percaya ia bertanya, "Apa yang kamu katakan? Berapa umur anak itu?" 4 tahun. Wajahnya seperti apa? Sangat kurus. Mata besar alis tebal. Oh iya, saat koma dia terus memanggil Paman Lu. Jantung Lin Mubai berdenyut hebat. 4 tahun. Kapten Lu gugur tepat lebih dari 4 tahun lalu. Dan K9302 adalah anjing militer kesayangan Kapten Lu saat itu. Ia pernah berkata setelah pensiun ingin membawanya pulang menjaga rumah. Jangan-jangan anak itu adalah... Tanpa peduli ratusan pasang mata di bawah panggung, Lin Mubai berteriak ke arah telepon. "Wang Weiguo, dengarkan aku baik-baik. Ini masalah sebesar langit. Apapun caramu, kamu harus mempertahankan nyawa anak dan anjing itu. Aku segera datang." Telepon ditutup. Mengabaikan upaya penahan dari pembawa acara, Lin Mubai langsung melompat turun dari podium dan berlari keluar. "Siapkan kendaraan ke Suzhou. Hubungi otoritas penerbangan, ajukan jalur helikopter tercepat. Kalau tidak ada, bawa mobil hongki itu ke sini. Isi bensin penuh." Pada saat ini direktur yang santun itu lenyap. Yang tersisa adalah sosok dulu di medan perang membawa tas obat. Mengikuti Lu Zeng menerjang hujan peluru si tangan hantu. Rumah Sakit Umum Distrik Militer Suzhou. Ruang operasi ICU nomor 1. Tubuh kecilku tenggelam di antara selang dan kabel. Di sampingku terbaring Lei Ting yang sekarat. Suara Wang Weiguo bergetar. Tekanan darah 64/40. Detak jantung turun di bawah 50, muncul fibrilasi ventrikel. Defibrilator siap. Cepat. Di saat hidup dan mati ditentukan. Dengan suara keras pintu ruang operasi didobrak terbuka. Angin dingin bercampur bau disinfektan menerobos masuk. Pria berkacamata emas melangkah cepat masuk. Di belakangnya 2 asisten membawa koper perak. Aura dinginnya setajam pisau bedah terhunus. Perawat muda refleks menghalangi. "Siapa Anda? Ini area steril." Langkah pria itu tak terhenti. Melepas mantel dan melemparkannya ke lantai. Menatap tajam garis monitor yang hampir mendatar. Membiarkan asistennya memakaikan baju operasi. Suaranya dingin dan berwibawa. "Saya Lin Mubai. Sudah disterilkan. Sekarang saya ambil alih operasi." Nama Lin Mubai seolah punya kekuatan magis. Tubuh Wang Weiguo terguncang dari putus asa menjadi sukacita. "Direktur Lin, Anda benar-benar datang." Wang Weiguo segera memberi jalan posisi operator utama. Semua dengarkan perintah. Semua sepenuhnya patuh pada komando Direktur Lin. Lin Mubai melangkah ke meja operasi. Sepasang tangan hantu itu berhenti sejenak di bawah lampu operasi. Akhirnya terlihat jelas wajah kecil pucat kurus penuh luka itu. Dalam koma, dalam alisnya masih mengerut. Seolah di dalam mimpi pun menanggung rasa sakit hebat. Jantungnya mendadak berdenyut keras. Sangat mirip, terutama sorot mata dan alis yang keras kepala itu, dengan pria yang dulu diparit memberinya api rokok. Sambil tersenyum berkata ingin anak itu mengakuinya sebagai ayah angkat. Hampir persis orang yang sama. Menarik napas dalam menekan emosi. Menerima pisau bedah, sorot matanya langsung tajam. Adrenalin 1 mg injeksi intrakardiak. Buka dada. Asisten siapkan jarum perak. Dengan suara cepat koper perak terbuka. 108 jarum perak berkilau dingin. Inilah jurus andalan Lin Mubai, 13 jarum gerbang arwah. Perpaduan timur barat menentang takdir. Jarum pertama menutup istana arwah. Jarum kedua mengunci pesan arwah. Jari jemari bergerak begitu cepat hingga berbayang. Jarum perak menembus titik besar berpadu operasi tingkat mikro. Memaksa menarikku kembali dari gerbang kematian. Bip bip bip. Garis lemah di monitor tiba-tiba berdetak. Semakin kuat. Wang Weiguo terperangah. Benar-benar ajaib. Teknik legendaris itu hari ini terlihat dengan mata kepala sendiri. Setengah jam kemudian, keringat merembes di dahi Lin Mubai. Memotong benang jahitan terakhir lalu menghela napas panjang. Suaranya serak. Nyawa terselamatkan. Namun ia tak berani lengah. Berbalik menuju meja operasi tempat Lei Ting terbaring. Kepala dokter hewan Zizi bertanya, "Direktur Lin,
Anjing ini juga perlu Anda tangani sendiri. Lin Mubai menunjuk nomor K9302 di pelat identitas. Lalu berkata dengan suara berat, ini bukan anjing. Ini adalah rekan seperjuanganku. Nyawanya sama berharganya dengan prajurit lain. 1 jam penuh lagi operasi penyambungan tulang yang presisi. Kaki patah Lei Ting dipasangi pelat baja. Setelah memastikan napasnya stabil, baru Lin Mubai kelelahan bersandar ke dinding melepas kacamata dan mengusap pelipis. Ia berkata pada Zhang Dachun yang berjaga di pintu, bawa itu ke sini. Biar kulihat. Zhang Dachun terpincang masuk menyerahkan foto yang disimpan dekat tubuh. Pinggirannya aus memutih. Masih ada noda darah dan bekas sidik jari. Menatap 6 wajah tersenyum bebas di foto itu. Menatap Lu Zeng di tengah. Air mata Lin Mubai jatuh tanpa peringatan. Jarinya menyentuh wajah Lu Zeng. Suaranya tercekat. Benar-benar kau, kakak. Menyembunyikannya sedalam ini. Bahkan meninggalkan kejutan besar. Tapi kenapa tidak bilang lebih awal? Tahukah kau berapa banyak penderitaan yang dialami anak ini? Mengingat luka lama saat operasi, pukulan benda tumpul, sabetan ikat pinggang dan cambuk, gizi buruk pertumbuhan tulang terhambat. Setiap bekas luka menyayat hatinya sedikit demi sedikit. Pada saat itu, aku yang baru lewat efek bius mengeluarkan rintihan lemah. Lin Mubai cepat mengusap air mata, memakai kacamata dan bergegas ke sisi ranjang. Xiao Ge, bisa dengar paman bicara. Aku berusaha membuka mata, melihat wajah bersih dan lembut. Tubuhnya berbau harum disinfektan. Bukan paman iblis juga bukan orang jahat. Suaraku serak seperti anak kucing. Mataku penuh ketakutan. Siapa kamu? Apakah kamu akan memukul Xiao Ge? Kalimat ini membuat pria dingin yang sangat jijik pada kotoran itu benar-benar runtuh. Dia tak peduli noda darah di lantai lalu berlutut setengah di samping ranjang. Ingin mengusap kepala tapi takut tangannya dingin. Cepat-cepat menghangatkan tangan di ketiak sebelum berani menyentuh dengan lembut. Aku Paman Lin, sahabat terbaik ayahmu. Suaranya selembut air yang menetes. Nada seperti ini belum pernah didengar Wang Weiguo. Paman ini dokter, khusus mengobati orang sakit, tidak memukul orang. Siapapun yang berani menyentuh Xiao Ge, paman akan membuatnya seumur hidup tak bisa memegang sumpit. Aku berkedip dan air mata mengalir. Kalau begitu bagaimana dengan Lei Ting? Paman jahat bilang mau merebus Lei Ting. Lei Ting juga baik-baik saja. Lin Mubai menunjuk keranjang di sebelah. Sudah diobati. Setelah bangun bisa menemani Xiao Ge bermain. Setelah mendengarnya tubuhku yang tegang akhirnya mengendur. Mengulurkan tangan kecil yang terpasang infus mengait jarinya. Terima kasih paman. Paman orang baik. Paman Lin orang baik. Saat digenggam tangan kecil yang dingin itu, Lin Mubai merasa menukar seluruh harta dan kehormatan dunia pun ia rela. Ini adalah ikatan darah. Adalah tuan muda kecil tim taring. Kehangatan mengalir di ruang rawat. Namun di luar pintu rumah sakit justru kacau balau. Belasan mobil polisi meraung datang. Lampu merah biru memantul di salju. Su Yongji mengetahui aku ada di sini lewat orang dalam. Kali ini dia tidak membawa preman. Langsung mengerahkan kekuatan resmi sebagai alat pembunuh. Wakil wali kota Zhao Dehan datang bersama kepala dinas. Dan petugas bersertifikat menutup pintu. Wajah mereka tampak penuh kebenaran. Minggir, melaksanakan tugas resmi. Kami menerima laporan. Pedagang manusia Zhang Dachun bersembunyi di sini. Dan ada anak yang diculik. Kami akan membawa orangnya untuk diselidiki. Penjaga mengangkat senjata dan tidak bergeming. Zona terlarang militer. Tanpa perintah pejabat atasan. Tak seorang pun boleh masuk. Zhao Dehan murka, berani sekali. Aku wakil wali kota. Di wilayah Su City masih ada tempat yang tak bisa kumasuki. Berani melindungi penjahat. Percaya atau tidak aku akan menelepon provinsi dan mencopotmu. Su Yongji tersenyum sinis sambil pura-pura berteriak. Petugas penegak hukum. Keponakanku ada di dalam. Itu keluarga sendiri. Kalau dirusak oleh tentara siapa yang bertanggung jawab? Kepala dinas mengayunkan tangan. Terobos masuk. Kendalikan orangnya dulu. Puluhan pasukan anti huru-hara mendorong penjaga. Situasi tak terkendali. Wang Weiguo berlari keluar dengan keringat bercucuran. Wali kota Zhao tidak boleh masuk. Di dalam sedang operasi, Zhao Dehan mendorong Wang Weiguo. Sekalipun Raja Langit harus patuh hukum. Perintah. Geledah. Saat pasukan anti huru-hara bersiap menerobos garis penjagaan. Sebuah suara dingin menusuk kerumunan. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Pintu kaca terbuka perlahan. Lin Mubai mengenakan jas dokter putih berlumur darah. Kedua tangan di saku melangkah keluar dengan tenang. Zhao Dehan tertegun, menatap dokter yang tampak berbudaya itu. Siapa kamu? Jangan menghalangi jalan. Lin Mubai berdiri di atas tangga memandang dari ketinggian. Tatapannya seperti menatap orang mati. Dengan tenang melepas kacamata lalu mengelapnya. Ia berkata datar, aku adalah dokter utama Lu Ge, dan juga penanggung jawab tertinggi rumah sakit ini saat ini. Su Yongji tertawa. Seorang dokter rendahan berani menghalangi jalan. Tahu siapa aku? Lin Mubai bahkan tak meliriknya. Hanya menatap Zhao Dehan, wakil wali kota Zhao. Benar. Ingin membawa pergi pasienku. Zhao Dehan membusungkan dada. Benar, itu anak hasil penculikan. Kami akan menyelamatkannya. Lin Mubai mencibir sambil tersenyum sinis. Siapa yang memberimu nyali menyebut yatim pahlawan sebagai anak culik?
Siapa yang memberimu wewenang menerobos zona militer untuk merampas orang? Berani sebut siapa yang menekan dengan jabatan? Zhao Dehan sedikit merasa bersalah. Namun tetap keras kepala berkata, tak peduli status apapun harus dibawa untuk diperiksa. Itu prosedur. Prosedur. Lin Mubai tiba-tiba tertawa, mengeluarkan buku merah dan melemparkannya ke dada Zhao Dehan. Kalau mau bicara prosedur, mari kita bicarakan dengan benar. Zhao Dehan refleks menangkap dan membukanya. Sampul merah lambang emas. Tertulis jelas pakar utama Biro Kesehatan Pusat Lin Mubai. Di halaman dalam ada cap baja Mayor Jenderal berwarna merah terang. Plak sertifikat jatuh ke tanah. Kaki Zhao Dehan langsung lemas. Wajahnya pucat seperti kertas. Biro Kesehatan Pusat, itu dokter khusus pemimpin negara. Kekuasaan tembus langit dengan tunjangan khusus. Sosok besar dengan tingkat jabatan jauh melampaui wakil wali kota sepertinya. Kamu itu Ayuro. Zhao Dehan tergagap sampai tak bisa bicara lancar. Lin Mubai mengenakan kembali kacamatanya dan melangkah mendekat. Langkahnya memang tidak cepat, namun setiap langkah membuat Zhao dan Su refleks mundur. Suara Lin Mubai tidak keras tapi tiap kata menusuk hati. Pasien dalam kondisi kritis. Sebagai kerabat langsung objek perlindungan tingkat negara. Selama masa perawatan siapapun berani dengan alasan apapun. Membawa pergi, mengganggu atau mengancam. Lin Mubai berhenti tepat di depan Zhao Dehan. Jari panjangnya mengetuk ringan dada wakil wali kota sambil berkata, dianggap pengkhianatan negara, aku berhak memerintahkan pasukan pengawal menembak mati di tempat. Begitu kata itu keluar, seluruh tempat sunyi senyap. Petugas penegak hukum yang tadi garang sampai tak kuat memegang pentungan. Pengkhianatan negara, ditembak mati. Tuduhan sebesar itu siapa yang sanggup memikul? Su Yongji benar-benar terpaku. Tak menyangka dokter yang tampak sopan ini ternyata adalah raja neraka hidup berselubung jas putih. Pergi. Lin Mubai hanya mengucapkan satu kata. Zhao Dehan gemetar sekujur tubuh, memungut kembali identitasnya dan mengembalikannya dengan dua tangan. Tak berani bersuara, masuk mobil dengan malu. Cepat tarik pasukan. Su Yongji melihat situasi buruk ingin kabur namun dipanggil. Tatapan Lin Mubai mengunci dingin menusuk. Kamu paman Lu Ge, Su Qiang. Su Yongji memaksakan diri. Bukan, aku kakak ipar Su Qiang. Lin Mubai tidak bertindak, hanya mengangguk penuh makna. Bagus. Namanya ku ingat. Selagi masih bisa bernapas, nikmati salju Suzhou. Ke depan mungkin tak akan bisa melihatnya lagi. Setelah berkata demikian ia berbalik melangkah besar kembali ke rumah sakit. Su Yongji di belakang terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Ketakutan yang belum pernah dirasakan menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah kembali ke kantor Lin Mubai menutup pintu. Orang-orang itu pasti masih akan memakai cara-cara kotor. Kakak, anakmu kalau hanya mengandalkanku takutnya tak bisa terlindungi sepenuhnya. Ia menghela napas. Ia mengangkat telepon rahasia berwarna merah dan menarik napas dalam. Menekan nomor yang telah tertutup debu selama 4 tahun. Itu adalah saluran rahasia yang dibagi 5 orang. Begitu pesan ditinggalkan, petugas khusus akan memberitahu semua anggota secepat mungkin. Sambungan terhubung hanya terdengar suara arus listrik. Lin Mubai menggenggam gagang telepon dengan suara rendah. Namun membawa ledakan emosi yang telah lama tertahan. Aku Lin Mubai, pemimpin meninggalkan seorang penerus di Suzhou. Saya dianiaya sampai nyaris kehilangan nyawa.